Hai Infinite Friends, senang banget kita ketemu lagi dan sekarang kita ada di episode ke-15 dan hari ini kayaknya inti dari apa yang ada di Assurance Guide using COVID-5 akan dibahas, yaitu apalagi kalau bukan eksekusi atau dari pelaksanaan auditnya sendiri gitu ya. Di COVID-5 sendiri atau di Assurance Guide-nya disebutkan istilahnya adalah Assurance Initiative Execution. Jadi bagaimana intinya adalah di tahap ini setelah tadi kita udah ngelakuin perencanaan, kita udah ngelakuin scoping, akhirnya kita sampai di tahap di mana kita beneran gitu ya, terjun untuk melaksanakan kegiatan auditnya. Nah, di langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah audit, ada 6 langkah. Yang pertama adalah menyaring atau memperbaiki atau mendalami lagi pemahaman kita tentang apa yang menjadi subjek audit kita. Yang kedua adalah memahamkan kembali gitu ya ruang lingkupnya, dan yang ketiga kita akan menguji efektivitas dari pengendalian atau desainnya gitu ya, desain pengendalian. Dan yang keempat adalah kita akan menguji gitu ya hasil dari pengendalian itu tersebut. Jadi kayak kalau yang tadi sebelumnya disebut biasanya kita kenal dengan istilah uji desain, uji pengendalian. Di sini ini adalah uji substantif. Jadi kita benar-benar menguji hasil dari pengendaliannya. Dan di tahap kelima kita akan mendokumentasikan gitu ya. Di sini sih disebutnya impact dari kelemahan pengendalian. Tapi sebenarnya in general kita nyebutnya adalah pelaporan in general gitu, pelaporan dari auditnya gitu. Dan terakhir kita akan mengembangkan serta mengkomunikasikan kesimpulan serta rekomendasi. Kita akan bahas satu-satu lebih dalam gitu ya, apa aja sih yang ada di tahapan ini gitu ya. Jadi yang pertama banget adalah tahap merevine understanding atau kita memperbaiki ulang atau mempertajam gitu ya pemahaman kita. Jadi di sini adalah bagaimana kita memahamkan kembali tentang lingkungan yang kita uji gitu ya. Jadi tadi kan sebenarnya kita di tahap perencanaan udah mencoba lebih memahami, lewat scoping juga kita udah memahami, tapi di sini adalah kita benar-benar kayak menajamkan kembali pemahaman kita tentang lingkungan yang kita uji gitu ya. Jadi organisasi kita, IT-nya, terus spesifiknya misalnya aplikasi apa, atau orang yang mana, atau proses mana gitu ya, atau infrastruktur yang mana, maka di sini kita akan mencoba untuk bisa lebih paham lagi apa sih yang ada di dalam aspek-aspek tersebut, dan macam-macamnya sekelilingnya gitu ya, kayak siapa yang ngerjain, terus kayak apa saja yang ada di sekelilingnya, intinya gitu. Jadi kita memahamkan kembali tentang lingkungan yang kita uji gitu ya. Nah di sini biasanya kita akan mendokumentasikan juga gitu ya siapa yang lakuin tugasnya. Jadi kayak auditor-auditornya akan dibagi gitu kan. Nah itu siapa yang akan ngelakuin apa, terus juga kita mendokumentasikan apa sih input yang kita butuhkan untuk menjalankan tugas. Inputnya misalnya kita butuh dokumen, kita butuh wawancara gitu ya. Jadi kita akan mendokumentasikan apa saja yang kita butuhkan, input maupun outputnya gitu, dan juga bagaimana prosedurnya. Jadi tentu saja di sini kayak kita intinya menajamkan kembali sebelum kita benar-benar apa ya, terjun banget gitu ya. Ini udah terjun tapi belum terjun banget. Nah, kita coba dalamin lagi supaya kita benar-benar nanti bisa ngelakuin auditnya secara efektif. Yang kedua adalah kita akan mempertajam, memperdalam pengetahuan kita tentang scoping. Atau di sini biasanya gini teman-teman. Kadang kalau kita belum terjun banget, kita tuh kayak masih pakai asumsi atau kita masih mengira ya kondisinya ideal gitu ya. Tapi ketika kita terjun ke dunia nyata, kadang kita, oh ternyata ada yang lebih penting, atau oh ternyata ini datanya sulit untuk didapatkan, atau apapun gitu ya. Di sini kita akan coba mempertajam scope yang kita lakukan untuk audit ini. Jadi intinya adalah ini membandingkan gitu ya, scope yang udah kita buat dalam kondisi yang ideal, di compare dengan scope yang udah kita lihat di dunia nyata tuh kayak gimana. Oke, dan langkah selanjutnya adalah kita akan menguji dari desain pengendalian. Intinya adalah pasti organisasi itu sebenarnya udah ngelakuin pengendalian, atau bisa jadi belum sih gitu. Tapi intinya adalah kalau udah punya gitu ya, kita akan menguji gitu ya pengendalian ini tuh seberapa
apa ya, apa ada belum di tahap ini, sebenarnya lebih ke ada belum sih pengendaliannya gitu ya. Jadi kita yang pertama akan mengevaluasi desainnya gitu. Pengendalian kita udah punya desain pengendalian apa aja? Pengendalian kita. IT kita udah punya desain pengendalian apa saja. Terus kita lihat apakah kita konfirmasi apakah pengendalian itu berjalan. Dan yang ketiga juga memastikan efektivitasnya. Jadi kita nilai juga efektivitas dari pengendalian tersebut. Nah, kita akan melangkah ke langkah keempat. Jadi ini adalah biasanya sih ini opsional gitu ya, nggak harus gitu. Tapi biasanya lebih bagus kalau kita mau dapat keyakinan lebih tinggi. Jadi kalau confidence level kita mau lebih tinggi, maka kita akan lakukan test outcomes dari control objectives. Misalnya gini, aplikasi kita udah ditanam pengendalian macam-macam, pengendalian input dan sebagainya. Tapi ternyata kita uji gitu, apakah beneran nih dia sudah mampu untuk menghalangi hal-hal yang jadi resiko organisasi. Jadi di sini kita akan tes outcome-nya, hasilnya dari aplikasi itu apakah beneran gitu pengendalian itu sudah efektif dan beneran menghasilkan apa yang dijagain oleh organisasi supaya tidak terjadi. Nah, sekarang kita akan ada di tahap kelima, yaitu mendokumentasikan dampak dari kelemahan pengendalian. Nah, biasanya di tahap ini kita tadi kan udah nguji gitu ya teman-teman, dari pengendalian-pengendalian yang ada, itu mana yang beneran udah jalan, mana yang belum, mana yang bahkan nggak ada. Jadi intinya di sini kita bisa menganalisis ada tiga macam. Yang pertama, belum ada pengendalian. Yang kedua, pengendalian tidak udah ada tapi tidak bekerja semestinya. Maksudnya belum bisa cukup efektif untuk bisa menghalangi resiko. Dan yang terakhir adalah kontrol ini belum secara konsisten. Jadi gini, intinya kadang jalan, kadang enggak. Jadi kadang efektif, kadang enggak, atau kadang jalan, kadang enggak gitu ya. Jadi intinya ini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi dalam pengendalian. Nah, di sini kita dokumentasiin semuanya gitu ya. Jadi kayak oh ini loh dari sekian banyak semesta audit yang kita ambil gitu ya. Jadi semesta audit yang besar kita pasti ambil skopnya. Nah dari skop ini nih ada beberapa kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan gitu ya yang bisa diperbaiki di masa depan. Jadi di sini intinya kita ngedokumentasiin itu. Dan di tahap terakhir banget adalah mendevelop, mengembangkan dan melaporkan secara keseluruhan rekomendasi maupun kesimpulan. Nah, jadi di sini intinya adalah kita akan mengkomunikasikan kan. Terakhir audit itu kan sebenarnya ya udah kita komunikasiin hasilnya gitu. Jadi di sini kita akan bikin kesimpulan apa? Kesimpulan ini means kalau di audit kita juga sebutin gitu ya hal-hal positif yang udah dilakukan organisasi. Jadi tone dari audit reportnya sendiri enggak melulu negatif ya. Jadi kita sebutin apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh organisasi, terus apa yang bisa kita improve dan rekomendasinya seperti apa. Jadi kita di sini bisa ngasih rekomendasi buat organisasi gitu ya untuk memitigasi dampak dari kekurangan-kekurangan yang disebutkan sebelumnya. Jadi pengendalian kita misalnya kurang, ada yang belum, ada yang nggak konsisten, ada yang nggak efektif. Nah, itu kita bisa ngasih rekomendasi gimana supaya itu bisa jadi lebih baik di masa depannya. So yeah, that's all about executing. Dan ya, kayaknya udah deh, nggak ada lagi kan ya? Iya, insya Allah udah nggak ada lagi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.